It was the first time in my life that I felt depressed. According to the World Health Organization, secara global ada sekitar 300 juta orang. Dan untuk banyak orang, mental health ini hal yang sangat sulit untuk kita bicarakan karena ada stigma di sekitarnya. Apalagi untuk anak muda, anak kecil, apalagi laki-laki yang selalu dikasih tahu dari kecil, jangan menangis, kamu gak boleh beremosi karena itu menunjukkan kelemahan. To be strong is to be immune to emotions. But at the time pas aku kecil itu, all I wanted to do was curhat, ngomong ke siapapun yang ingin mendengarkan. Tapi di saat semua orang di sekitarku sangat jarang ada yang bisa bahasa Inggris, that was a very hard thing to do. You can't talk to anyone. Dan walaupun ada orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, they don't get it. Mereka gak ngerti. Kayak aku mau ngomong, mau coba beberapa kali ngomong, tapi daripada mendengarkan mereka malah berusaha membandingkan, malah bicara tentang seberapa buruknya hidup mereka sendiri, malah jadi kompetisi gitu. Kayak, oh hidupmu Magung mudah, kamu SD di luar negeri, aku pas SD harus makan sekali sehari, lebih parah aku. Ya malah jadi kompetisi siapa yang punya hidup lebih buruk. Kompetisi di mana aku tidak ingin berpartisipasi. Lebih mudah untuk bilang I'm fine daripada menjelaskan sebenarnya apa yang kurasakan. At its worst, depresi dapat menuju ke bunuh diri. Aku ingat banget my online searches pada waktu itu, incognito tab biar nggak ketahuan. I would search hal-hal di YouTube, di Google, dimanapun, kayak cara cepat mati, cara bunuh diri tanpa rasa sakit, cara metode paling efisien untuk bunuh diri, hal-hal seperti itu. Dan ternyata aku tidak sendirian. Menurut a survey yang dilakukan oleh YouGov, 27%, yaitu sekitar seperempat dari seluruh penduduk Indonesia itu pernah mempunyai suicidal thoughts atau pernah berpikir untuk bunuh diri. Kita mengajarkan anak muda tentang pertolongan pertama. What to do in an emergency, apa yang harus kamu lakukan dalam emergency. Kita mengajarkan seandainya ada orang yang patah tulang, apa yang harus kamu lakukan. Tapi kita nggak mengajarkan mereka apa yang harus kita lakukan saat ada yang patah hati. Kita nggak mengajarkan apa yang harus kita lakukan saat ada yang melukai perasaan kita. Padahal mungkin luka yang fisik itu temporer, but a wound to your self-esteem can be chronic. We all have little voices in our head. Kita semua punya suara-suara kecil di kepala kita. Satu ini yang ngomong-ngomong hal yang menyenangkan, yang positif. Kayak, hey, rambutmu keren hari ini. Hey, wow, good job, man. Hey, idemu tadi brilian banget. Tapi ada juga satu suara lain ini. Ngomongnya hal-hal yang kamu gak mau dengarkan sebenarnya. Kayak, kenapa sih rambutmu jelek banget hari ini? Tuh idenya buruk banget. Depresi adalah ketika that small little voice makin lama makin besar, makin lama makin nyaring, makin sering ngomong. Bahkan sampai pas the positive voice mau ngomong, the negative one mengambil alih. Dia malah mengambil alih, he takes control. Dan semua yang bisa kamu dengarkan hanya yang negative voice all day, every day, di setiap waktu, di setiap saat. It controls you. It takes over you. You are not you anymore. Caraku mengatasi, the way I overcame my depression, adalah dengan membuat video. Di saat aku nggak bisa berbicara dengan orang-orang, aku membuat video di mana aku langsung ngomong ke kamera dan benar-benar kayak curhat, kayak apa yang kurasakan, my frustration, kemarahanku, kesedihanku, semua yang kuinginkan langsung curhat ke kamera. Di mana tidak ada opsi yang verbal, aku memilih untuk melakukannya secara digital, secara visual. It introduced me to a community yang I desperately needed. Membuatku ketemu dengan teman-teman baru yang punya similar interest dengan aku, yang punya pengalaman yang sama, membuatku sadar bahwa aku sebenarnya tidak sendirian, and that I mattered. Mental health issues yang paling common, yang paling umum adalah anxiety and depression. Tapi hanya 2 dari 5 orang yang menderita dari penyakit-penyakit ini, hanya 2 dari 5 seeks professional help. Hanya 2 dari 5 akan mencari pertolongan profesional. Itu sangat aneh untuk didengar karena misalkan kamu diabetes atau lebih parah lagi stroke, ya 100% tentu saja kamu akan pergi ke dokter, check up. Tapi kenapa kita tidak gunakan logika yang sama untuk mental health issues? Ternyata rintangan terbesar untuk orang mencari pertolongan profesional sebenarnya itu simple. Mereka nggak tahu harus kemana. Kita tahu kita harus ke rumah sakit ketika kita cedera, tapi kalau kita lagi depresi harus kemana? We don't know.
It's not public knowledge, nggak diajarin di sekolah. Dan rintangan ketiga untuk mencari professional help, itu sebenarnya mereka tahu harus kemana. Tetapi mereka takut malu, mereka takut akan stigma yang ada di sekitar mental health issues. Beberapa tips dari pengalamanku kalau kalian sedang menderita, sedang merasakan depresi. First of all, very simple. Talk to someone that you trust. Berbicara dengan orang yang kamu percaya. Ini sebenarnya terdengar sangat simpel, tapi ini langkah yang mungkin sangat sulit. Tapi ini langkah pertama yang sangat baik. Setidaknya kamu tidak menderita sendirian. Secondly, yang kedua, hindari social media. Walaupun aku sendiri orang konten kreator yang berbasis di social media, tapi saat kamu depresi, aku sarankan kamu tidak menggunakan social media. Platform di mana orang sangat memilih postingan mana yang paling bisa menggambarkan hidupku sebaik mungkin, walaupun mungkin itu tidak sesuai realita. Itu akan menjadi standarmu dan kamu akan membandingkan dirimu sendiri dengan orang-orang itu, membuat kamu merasa lebih parah lagi. Dan ketiga, cari pertolongan profesional, ngomong dengan orang jika kamu bisa. In conclusion, PR kita sebagai masyarakat adalah untuk menghilangkan stigma yang berada di sekitar mental health issues. Kita harus sadar bahwa walaupun mungkin tidak kelihatan seperti luka fisik, ini sama aja bahayanya, bahkan bisa jauh lebih berbahaya. Kita harus belajar untuk mendengar tanpa ngejudge. Small steps that we can all take for a future Indonesia that's more health conscious. We have to raise awareness. We have to start supporting these people. And we have to start saving lives. Thank you very much. Tapi nggak takut ketika mereka nanti ngeliat, oh idola saya ternyata dulu pernah depresi, cemen amat. I'm not a perfect person, dan aku tidak pernah bilang bahwa I'm perfect in social media. Justru aku merasa the power of influencers adalah ketika kita mengasih lihat bagian-bagian lemah kita untuk menunjukkan bahwa kita juga manusia. We're people, we're all people. We all suffer from the same things. Kita juga flu kok, kita juga punya keluarga sendiri. So for me to reveal parts of my life, memang aku agak selektif ya kayak apa yang mau aku bilang. Tapi aku merasa ini hal yang orang seharusnya lebih aware akan hal ini. It's a problem and it's taboo. Padahal ada 300 juta di seluruh dunia yang mengalaminya. It doesn't make sense for us to keep quiet about a problem yang it's like a secret yang kita semua punya, but nobody discusses it. Karena kita semua takut bahwa we're the only one. Padahal banyak orang lain, dan when you start talking, mudah-mudahan orang baru mulai kayak keluar dan confess juga, and then we can have a conversation setidaknya. Nggak semuanya menderita sendirian-sendirian dan merasa hanya sendirian menderita gitu. Ya. Sebagai anak, untuk seluruh anak di Indonesia di luar sana yang mungkin nonton juga acara kita ini, pembahasan tabu ini ya, harapannya untuk sebagai seorang anak, harapannya orang tua tuh gimana sih supaya si anak nggak kena depresi? Ada nggak? Well, apalagi untuk orang tua zaman sekarang ya, if you give your kids like a tablet or a phone, which sudah standar kan sekarang dikasih tablet, watch what they're doing. Sadar bahwa social media does have an impact, so you gotta really monitor what they're doing. Because orang tua biasanya akan menyalahkan after the damage is done, kayak kamu sih pakai social media terus, kamu nggak melarang aku pakai social media dari awal. It's your fault sebenarnya. I don't think parents need to start realizing that they're responsible for how their kids are, and that social media is a bad thing, but it's your responsibility to keep them away from that bad thing. Untuk orang tua sadarlah bahwa ada banyak hal baru yang threatening your kids. That's not just like menculik anak, tapi malah digital in your phones, in your pocket. So you got to be aware of that. Be constantly updated and realize that the threat is not just physical but also mental. Pertanyaan terakhir, gimana supaya anak-anak ketika punya anak-anak muda ini ketika punya masalah, dia menjadi mau lebih terbuka ke orang tuanya? I don't have a good answer for that. Jujur aku nggak bisa jawab karena aku sendiri pasti dalam situasi itu bingung mau ngapain. So I can't answer, I'm sorry. Alright, renungan buat semua orang tua, ngebuat bagaimana anak-anak kita, atau yang belum punya anak, ini kelihatannya masih pada jomblo semua di sini ya. Pikirin bagaimana suatu hari supaya anak-anak kita semua nggak punya barrier untuk kalau mereka lagi punya masalah, mereka akan ceritain ke kita semua. Alright, untuk direnungkan. So, Agung, thank you so much. Thank you very much, Miss Billy. Cheers, man.